Halo halo, hai semuanya, gimana nih kabarnya? Nah, kali ini Libas Production kembali datang dengan episode Libas Talk Show yang terbaru. Kira-kira episode berapa ini ya? Jangan lupa komen di kolom komentar. Nah, kali ini Libas Talk Show bersama tim yang baru dari Libas Production, host yang baru dan juga teman-teman kita yang berprestasi dari kelas 7 dan juga 8. Penasaran dengan obrolan mereka? Yuk langsung saja, ini dia Libas Talk Show mengudara. Something speak about everything. Hai, berbagi cerita bersama kami Libas Talk Show mengudara. Something speak about everything. Halo sobat Libas semua, kali ini kita bakal wawancara bersama kakak-kakak yang berprestasi nih. Kenalan dulu yuk sama kakak-kakaknya. Selamat siang kakak-kakak, sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Nama saya Nesya Azhara Haryati dari kelas 7A dan wali kelas saya Ibu Harunani. Halo Bu. Hai. Perkenalkan, nama saya Naswa Zafar Nafrianto dari kelas 8C dan wali kelas saya adalah Pak Is. Halo Pak. Halo Pak Is. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Romansyah dari kelas 7G, wali kelas saya Pak Bobi. Halo Pak Bobi. Hai Pak Bobi. Sebelum itu saya kenalin dulu, nama saya Filanto Merabal dari kelas 7C. Bu Dewi Rahmawati sebagai wali kelas saya. Saya Budi Rahayu dari kelas 7E, Bu Sofi sebagai wali kelas saya. Hai. Sebelum itu, kakak-kakaknya ini sudah menjuarai prestasi apa aja sih? Nah, untuk prestasi saya sendiri ya masih belum banyak, masih cuma ada 4. Tapi ya saya kasih tahu dulu, ini yang Gusbara Cup 1 2023 saya menjuarai juara 2. Dan ini Piala Wali Kota Malang 2023 saya menjuarai juara 1. Dan ini Piala Wali Kota Surabaya Cup 2022 saya menjuarai juara 2. Oke. Dan prestasi yang saya raih lumayan memuaskan, walaupun ya nggak terlalu banyak tapi nggak apa-apa. Nah, ini ada beberapa piagam yang saya bawa, walaupun nggak semua medali piala nggak saya bawa gitu, tapi beberapa ini piagamnya. Ya banyak, kalau dijelasin semua kayaknya ribet juga, jadi tunjukin gini aja ya. Ya, silakan dilihat ya. Oke. Kalau saya sendiri sih, saya masih pertama kali menempuh KSN SMP di Surabaya. Jadi saya gugur di 20 besar, tapi saya tidak pantang menyerah. Nanti saya akan coba lagi di kelas 8. Faktor saya kalah adalah saya sendiri kan masih kelas 7. Saya harus beradaptasi dengan pembelajaran KSN IPS se-Surabaya. Pelajaran IPS di KSN ini lebih ke SMA kelas 10, 11, dan 12. Pelajarannya itu agak-agak sulit, mungkin karena faktor itu saya belum diajari. Saya gugur di 20 besar. Kalau boleh tahu, pelatih karate Kak Nesya itu siapa ya? Wah, lumayan banyak nih pelatih karateku itu, ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama, oh iya, ngomong-ngomong, kalau kalian nyebut pelatih di karate itu disebutnya Shinpei ya. Oke. Jadi pelatih saya ada 3, yaitu yang pertama Shinpei Rahman, kedua Shinpei Yuan, dan yang ketiga Shinpei Silvi. Halo Shinpei. Hai. Dan pelatih favorit saya itu ada 3 juga. Yang pertama adalah papa saya sendiri juga sebagai pelatih, dan yang kedua adalah P. Dimas, yang ketiga adalah P. Sukri. Halo P. Hai. Kalau boleh tahu, kalian tertarik karate ini sejak kapan? Wah, kalau saya tertarik karate itu mungkin
tahun 2020 waktu corona. Kalau saya sih dari kelas 3 SD itu udah suka karate. Apa yang membuat kalian memotivasi untuk ikut karate ini? Kalau alasan saya sebenarnya rada sepele dan lucu. Itu karena saya membaca webtoon, dan di webtoon itu kan webtoon aksi. Jadi karakter terkuat di webtoon itu kalau lagi berantem itu pakai karate. Jadi saya tertarik, wah berarti karate ini keren gitu ya. Kalau saya sih karena juga ingin mendapat teman yang banyak gitu kan, nggak di sekolah doang tapi kayak di luar kota pun juga ada gitu kan. Jadi nggak nyari temen juga, nyari prestasi gitu juga, pengalaman gitu. Kalau buat Rizky, kalau boleh tahu apa yang memotivasi kamu ingin ikut KSN ini? Kalau saya sendiri nih motivasinya sejak SD. Saya kan SD itu belum tahu apa arti KSN. Saya didaftarin guru saya berjuang, di situ saya sempat juara 2. Di situ saya akan mencoba lagi di SMP, tapi di SMP ini saya gugur 20 besar, saya coba lagi di kelas 8. Kalau boleh tahu kesulitannya di KSN ini apa? Kesulitannya sendiri sih aku harus beradaptasi dengan pembelajaran KSN IPS SMA kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Berapa lama kalau belajarnya? Kalau saya sendiri nih belajar itu 1 hari 2 kali. Kalau ada waktu setelah sholat asar itu saya belajar sampai maghrib. Nanti setelah sholat maghrib jam 8 sampai jam 10 saya belajar lagi. Kalau untuk Kak Nesya sama Kak Nashwa ini, kalau boleh tahu belajar karatenya berapa jam ya? Oke, kalau saya sendiri latihannya setiap hari kecuali hari Sabtu, dan mulai dari jam 7 malam atau habis isya mungkin itu sampai jam 10-an malam. Untuk saya sendiri juga latihan setiap hari, dan jamnya pun terkadang kalau hari Sabtu dari jam 4 sampai habis isya itu, terus kadang juga pagi bareng-bareng gitu. Kalau boleh tahu orang tua sama teman dekat ini mendukung apa enggak? Pastinya mendukung banget dong, karena karate ini kan juga salah satu prestasi, jadi pasti didukung banget. Ya pasti didukung lah ya, karena ini juga bisa untuk daftar ke sekolah kan, lewat jalur prestasi itu lebih mudah, jadi pasti mendukung gitu. Kalau boleh tahu Rizky ini ikut KSN apa ya? Saya sendiri ikut KSN IPS. Sebelumnya pernah ikut Olimpiade enggak? Sebelumnya juga ikut di masa SD KSN. Saya di SD itu KSN Bahasa Indonesia. Oke, sampai situ dulu untuk tanya-tanya ke kakak-kakak ini. Kita langsung masuk sesi tanya jawab aja. Aku mau nanya ke Nasya dulu, kenapa sih tertarik ikut karate ini? Ya karena yang aku bilang tadi ya, gara-gara karakter terkuat di webtoonku itu pakai karate. Itu doang sih. Ya karena untuk mengumpulkan prestasi juga, mencari teman, ya seperti itu. Menurut kalian karate ini ibaratnya sebuah apa? Sebuah penyemangat hidup karena saya sendiri di pelajaran nggak terlalu bagus, jadi ya sebagai pensupport saya untuk masuk SMA juga sih. Untuk aku sih karate itu ibaratnya kayak sebuah hobi, jadi kayak kita melakukan apa yang kita suka, terus juga mengumpulkan prestasi buat masuk ke SMA gitu. Buat Rizky, apa yang kamu lakukan untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti Olimpiade? Ya pastinya saya kan belajar itu kita harus yang kontrol belajar gitu. Belajarnya jangan sampai malam-malam agar tidurnya bisa teratur.
Untuk Rizky, jika ada tawaran untuk Olimpiade lagi, kamu bakal terima apa enggak? Insya Allah saya terima dan saya mungkin bisa membawa medali itu ke SMP 15 Surabaya. Untuk Kak Nasya sama Kak Najwa lagi, siapa sih pelatih karate favorit kalian? Waduh, dari 3 pelatih karate atau Shinpei yang saya sebutkan tadi, yang paling favorit itu Shinpei Yuan. Kenapanya itu? Ya karena orangnya baik aja, juga asik gitu. Lagian juga satu aliran, sama-sama suka K-pop. Kalau saya tentunya papa saya sendiri, karena juga mesti kan ya satu rumah, ya pasti kayak tahu lah anaknya kayak gimana. Jadi kalau latihan itu nggak dipaksa, ya sesuai apa stylenya anaknya. Jadi nggak dipaksa harus oh kamu kayak gini. Nah kalau gitu kan nanti merubah style anaknya tuh menjadi mainnya tuh nggak bagus gitu. Jadi nyaman pastinya. Kira-kira untuk Kak Nasya sama Kak Najwa, pernah nggak pas mau ikut lomba itu hampir menyerah? Pernah, karena itu pertama kali saya lomba. Karena saya mikir gitu, saya pantas nggak ikut lomba ini? Kelihatannya nggak pantas deh. Orang-orang di sini hebat semua, sedangkan aku cuman ibaratnya mungkin kroco gitu. Makanya hampir mau pulang, ternyata disemangatin lagi sama guru saya dan nggak jadi pulang. Gitu. Kalau saya sih waktu pertandingan kayak lihat orang main gini kayak waduh, mainnya kayak kok keren-keren banget sampai dibanting gitu kan, kayak aku takut gimana nanti kalau aku main bakal digituin juga nggak. Jadi kayak rasanya takut, pengen nangis sampai demam panggung, belum apa-apa udah kayak mutah duluan, yang pusing lah kayak gimana. Jadi kayak bikin nervous gitu kan. Itu yang bikin nyerah sih. Buat Rizky, saat kamu lagi ngerjain soal Olim, kamu yakin nggak kalau kamu bakal lolos ke tahap selanjutnya? Kenapa kok bisa yakin? Saya yakin sih, karena kalau mengerjakan itu saya sudah mempersiapkan diri, saya juga sudah belajar dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan terima apa hasilnya. Untuk Kak Najwa dan Kak Nesya, ada pesan nggak untuk guru-guru kalian yang melatih kalian ini? Oke, ada dong. Jadi, terima kasih banyak Sinte karena sudah menuntun saya yang dulunya benar-benar nggak tahu hobi saya apa, bakat saya itu di mana, dan akhirnya sampai menemukan dan bisa berprestasi seperti sekarang ini. Ya, yang pasti makasih pada simpi-simpi yang telah mengajar saya, yang nggak di latihan doang, tapi yang di luar latihan juga. Terima kasih banget ngajarin hal-hal yang baru, terus kayak teknik-teknik yang bisa dilakukan gitu. Kalau buat Rizky, sebagai murid yang pernah mengikuti Olimpiade, kamu pernah nggak merasa sombong ke teman-teman kamu atau merasa paling pinter karena bisa menang Olimpiade ini? Saya pernah kayak gitu, tapi saya sudah dikasih motivasi sama orang tua saya, jadilah seperti padi yang semakin besar semakin merunduk. Keren-keren. Nah, kita langsung aja ke sesi game. Gamenya Buat gamenya sendiri, kita bakalan main tebak-tebakan guru aja ya. Oke. Buat yang pertama, aku bakal ngasih ciri-ciri gurunya. Gurunya itu gak berhijab, terus suaranya lembut, dan orangnya asik juga buat cerita-cerita gitu. Coba tebak siapa? Bu Nani nggak sih? Kok bisa tahu? Kenapa mikirnya Bu Nani? Karena ya guru yang tidak berkerudung di sekolah SMN 15 ini lumayan sedikit, dan juga pasti tahu dan ciri-cirinya karena kan wali kelas saya gitu. Jadi sudah familiar banget. untuk Kak Najwanya? Oke. Maaf ya, tuh saya sendiri nggak terlalu tahu ya guru-guru 15 karena saya ini jarang keluar. Mesti mengurung diri di kelas, kayak
nggak nyaman di luar, nggak terlalu suka kerumunan gitu. Jadi maaf sekali ya untuk tebakan kali ini saya tidak bisa menjawab. Untuk Rizky? Kalau saya sendiri juga saya maaf, saya tidak tahu. Soalnya kan Bu Nani itu setahu saya guru bahasa Indonesia. Kalau guru bahasa Indonesia saya itu Bu Evi. Jadi saya tidak terlalu paham dengan Bu Nani. Oke, jawaban yang benar adalah Bu Nani. Nah, ini aku pakai lagi ya. Gurunya ini pakai kacamata. Gurunya ngajar di kelas 7. Waduh, siapa ya? Kelihatannya kalau jawabnya agak susah nih. Mungkin saya nggak bisa jawab. Karena saya juga nggak begitu tahu guru-guru kelas 7 kalau ya selain wali kelas saya sendiri. Maaf guys. Saya juga nggak tahu. Gurunya berhubungan sama komputer. Bu Dewi ya? Dewi kan? Ayo teman-teman, coba-coba tebak-tebak ayo. Bu Dewi. Ayo, ada suaranya lagi. Bu Dewi. Ayo. Rizky? Ayo, menurut kalian gimana nih? Benar apa enggak? Kalau menurut saya itu emang Bu Dewi, karena Bu Dewi kan berkacamata juga mengajar komputer di SMP 15 Surabaya. Jawabannya benar Bu Dewi. Kalau menurut kakak-kakak ini, Bu Dewi itu orangnya seperti apa sih emangnya? Untuk Bu Dewi orangnya lumayan tegas, tapi selain tegas juga asik juga waktu ngajar. Ya, jadi orangnya tuh ya tegas tapi kayak waktu pelajaran tetap fokus gitu loh. Jadi ya tetap nyantai, nggak stres gitu loh kalau waktu pelajaran. Pendapat saya tentang Bu Dewi sama juga dengan Kak Nesya dan Kak Naswa. Untuk satunya lagi, gurunya itu tinggi, terus suka ngelawak. Tinggi, suka ngelawak. Ngajarnya di kelas mana tuh? Kelas 7. Laki-laki. Waduh, kelas 7. Pak Imran nggak sih? Soalnya kan orangnya kalau di kelas gitu nggak ada apa-apa, udah materinya sudah selesai gitu suka bercanda. Pak Imran nggak sih? Kelas 7. Gak terlalu tinggi juga sih. Siapa ya? Aku gak tahu. Gurunya ini suka olahraga. Yang suka olahraga siapa ya gurunya? Dandi mungkin bisa jadi. Menurutmu? Pak Dandi suka olahraga nggak ya? Lah kok tanya balik kan gimana? Kalau menurut kamu gimana? Menurut saya sendiri nih Pak Bobi, karena Pak Bobi itu orangnya asik dan suka ngelawak. Pak Bobi, benar. Semua buat Rizky. Aku kasih lagi ya. Ciri-cirinya ini gurunya laki-laki. Dia tinggi dan berhubungan dengan agama. Ini lumayan gampang sih. Ini pasti yang tinggi agama pasti Pak Dandi, ya nggak sih? Kalau aku sih kurang tahu. Maaf banget tapi jujur kurang tahu. Kamu gimana? Kalau saya juga sih kurang tahu karena guru saya itu Pak Iksan. Jawabannya benar adalah Pak Dandi. Ada lagi nih, dia tuh ketua perpustakaan, berhijab. Perempuan. Bu Puji, berhijab. Bu Puji gak sih? Ketua perpustakaan, berhijab. Puji gak sih? Kalau kamu gimana? Nggak pernah ke perpustakaan. Ya mungkin harus kelihatan. Puji kayaknya. Jawabannya benar adalah Bu Iva. Maaf sekali ya Bu, saya tidak mengetahuinya. Kalau boleh tahu, kakak-kakak ini yang ngajar bahasa Inggris siapa sih gurunya?
Kalau saya yang ngajar bahasa Inggris kelas 7A itu Pak Imron. Halo Pak. Kalau saya yang ngajar guru bahasa Inggris itu Mem Miftah. Halo Mem. Hai. Kalau saya yang ngajar bahasa Inggris itu Bu Iva. Halo Bu. Halo. Untuk guru favorit dan mapel favoritnya kalian itu apa sih? Kalau boleh tahu kenapa kalian sampai suka sama guru dan mapel itu? Kalau guru atau mapel bisa nggak sih dibedakan dari gurunya Bebda, mapelnya gitu? Iya. Oke, kalau gurunya sendiri itu Bu Nani karena lembut, lemah lembut, penyayang. Waduh. Kalau Bu Nani, kalau bahasa Inggris, kalau mapel yang aku suka itu bahasa Inggris. Kenapanya? Karena nggak tahu sih, dari SD kelas 1 sampai sekarang itu sukanya bahasa Inggris. Kalau guru dan mapel favorit saya itu bahasa Inggris, dan yang tentunya yang ngajar Mem Miftah. Karena kenapa saya suka? Karena mapel bahasa Inggris kan juga bisa berguna gitu untuk kedepannya, ke komunikasi dengan orang luar bisa pakai bahasa Inggris gitu kan, gitu. Terus untuk gurunya sendiri tuh juga seru gitu loh, kalau ngajar juga kadang bercanda dikit, kadang nggak ngobrol santai biar nggak terlalu stres gitu. Kalau saya sendiri sih Burum, karena saya suka Burum itu faktor KSN IPS. Jadi saya bisa belajar sendiri dari Burum. Dan guru kedua favorit saya itu Bu Chandra. Bu Chandra itu sosok guru yang suka sejarah. Jadi saya kan di IPS kan ada sejarah, saya juga bisa belajar ke Bu Chandra. Kalau boleh tahu, hobi kalian itu apa sih sebelum mengikuti lomba-lomba kayak gini? Nah itu, justru saya sebelum ikut karate itu lebih banyak stres karena nilai saya yang lumayan jelek dan gak bagus-bagus amat. Jadi mikir saya ini bisanya di mana, pelajaran nggak bisa, apa nggak bisa. Nah sejak ketemu karate itu baru agak lega, soalnya ternyata saya bakatnya di sini dan saya ya ada bakatnya dikit-dikit ternyata. Kalau untuk saya sendiri sih, hobi saya dulu ini suka nyanyi gitu kan. Jadi ikut band juga di sekolah, terus suka masak-masak gitu. Kalau saya sendiri sih suka mewarnai dan menggambar. Itu dari faktor SD. Saya sebelum mengenal KSN ini suka menggambar dan bisa menjuarai piala-piala yang ada di Surabaya. Kalau misalnya mapel yang paling kalian bisa sejak SD itu apa ya? Kembali lagi bahasa Inggris. Dulu saya bisa bahasa Inggris waktu SD sampai setiap kali dapat 100 itu selalu dipeluk-peluk sama gurunya. Ya Allah, dapat 100 lagi gitu. Kalau saya sih dari dulu suka bahasa Inggris, cuman kalau sekarang sih kayak nggak terlalu di bahasa Inggris gitu, kayak lumayan menurun karena kan ada subjek-subjek yang menurut aku kurang dipahami gitu. Kalau saya sih suka bahasa Indonesia karena dulu bahasa Indonesia di SD itu lebih ke cerita-cerita. Kalau di SMP nih lebih ke deskripsi. Kira-kira kalian pernah nggak kayak pas lomba kayak aduh aku nggak bisa, terus motivasi apa yang kalian pakai? Sering pasti kayak aku nggak bisa, dan nanti kalau salah gimana, kalau salah kan dilihat banyak orang. Kalau motivasinya itu dulu aku pernah kan cerita ke ibuku, Bun gimana kalau misalnya tiba-tiba salah gitu, tapi bundaku ngomong gini, nggak ada yang lihat kamu, jangan kepedean, mereka lihat anaknya sendiri. Sejak itu saya udah nggak takut lagi, bener-bener udah oke. Kalau untuk motivasi sih pasti dari keluarga dan teman-teman terdekat, kayak kalau kamu ngelakuin ya tinggal lakuin aja, kalaupun salah pun nggak apa-apa gitu, karena itu juga bisa jadiin pengalaman gitu, jadi jangan takut salah sih gitu. Kalau saya dapat motivasi itu dari pembina KSN SD, yaitu motivasinya itu tidak usah takut gagal, bekerjalah dan berusaha hingga usahamu menjadi kesuksesan. Kira-kira kesulitan apa sih yang kalian laksanakan saat lomba? Kesulitannya yang paling pertama banget itu buat nyiapin seragam dan konkret macam-macam itu sering lupa.
lombanya itu langsung waktu perlu gitu, wah mana kucitnya, ternyata ketinggalan itu udah. Untuk saya sendiri sih kayak kalau kesulitan sih itu nambah poin. Kan biasanya kayak lawannya tuh suka muter di lapangan, itu juga susah karena kan dia lari terus, kita kan harus ngejar ya pakai waktu juga kan. Terus juga masalahnya juga di wasitnya, karena terkadang kalau di kategoriku itu sukanya tuh wasitnya nggak masukin poin padahal sudah di poin nih gitu kan, kayak didiemin aja akhirnya nggak masuk. Itu sih paling greget waktu main, jadi kayak bikin emosi. Kalau saya sendiri sih saat menangkap pelajaran KSN IPS yang diberikan kakak pembina saya. Pelajaran yang diberikan itu sangat susah karena yang paling susah itu ekonomi menurut saya. Apa yang kamu lakukan untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti lomba-lomba ini? Pasti belajar kan, latihan ya, itu latihan itu setiap hari kecuali sehari sebelum lomba pasti latihan, habis itu nyiapin semua peralatan dan juga mandi. Ya kalau saya sendiri pasti ya latihan gitu kan, bahkan pernah latihan itu bisa sampai 6 jam. Terus latihan istirahatnya tuh cuma 10 menit doang, jadi di full 6 jam, habis itu istirahatnya cuma 10 menit, udah gitu. Jadi alhamdulillah sih ya menghasilkan gitu loh, juga memuaskan. Kalau saya pastinya kan belajar dan berdoa kepada Allah semoga dimudahkan segala urusannya dan bisa lolos ke 20 besar. Amin. Kalau boleh tahu pelajaran sama ya karate apa sih yang paling susah menurut kakak-kakak ini? Kalau menurut saya kan ada 2 kategori, yaitu karate kata dan karate kumite. Kalau kumite itu yang 1 lawan 1 gampangnya, kalau yang kata itu harus menghafalkan. Kata itu yang paling susah, harus dihafal, udah gitu gerakannya juga harus benar. Ya bener, ada 2 kategori, yaitu kumite dengan kata. Kata itu harus menghafal gerakan, itu diibaratkan kayak lawan dengan diri sendiri, karena harus menanggung beban. Kalau kuda-kuda gini simbangan, kalau untuk kumite ini ada lawannya hadap-hadapan, itu kayak harus menghasil poin dengan pukulan, tendangan ya kayak gitu. Untuk Rizky, pelajaran apa sih yang susah di IPS ini? Kalau saya sendiri ekonomi karena lebih ke matematika. Kalau boleh tahu pertama kali kakak-kakak ini masuk ke SMP 15 itu kayak gimana sih keseriannya? Waduh, dulu pertama kali masuk SMPN 15 itu benar-benar sibuk, apalagi saya langsung join OSIS sampai karate ini berhenti sekitar 2 bulan saya nggak masuk karate, jadi benar-benar kesibukan khusus ke sekolah gitu. Untuk kakak-kakaknya ini, lomba apa sih yang pertama kali kalian banggakan? Ya ini lomba karate, karena ya bener-bener pas di kitanya sendiri, karena mendalami juga gitu. Kalau saya sih karate tentunya, tapi yang khusus yang ini, apa yang Piala Wali Kota, karena dari 4 kali saya bertanding semuanya juara 2 kecuali yang Wali Kota ini juara 1. Jadi saya seneng banget dan bangga banget pastinya. Kalau saya piala pertama saya itu saat menggambar se-Jawa Timur yang diadakan oleh Koko Crunch. Keren, keren banget. Waktu belajar buat lomba karate sama olimpiade ini pernah nggak sampai telat makan atau telat tidur? Pernah pastinya, karena latihannya sendiri pulang lumayan malam kan, dan pasti kalau telat tidur pasti. Ya kalau untuk saya sendiri juga sering ini ketinggalan tidur, makan juga, makanya karena latihannya tuh digas gitu, di tren biar lebih baik ke depannya gitu kalau latihan, dan fit tubuhnya lebih kuat gitu.
Untuk saya sendiri sih saya juga sering telat makan karena suka memikirkan saya tuh lolos atau enggak ya gitu. Jadi saya tuh sebelum tes 20 besar tuh saya sempat sakit, tapi saya lawan sakit saya itu dan bisa berangkat ke SMP 13 Surabaya. Kalau boleh tahu, Kira-kira motivasi apa sih yang kalian pakai dari dulu-dulu banget tuh? Ya itu saya waktu di pelajaran itu apa ya, jelek banget, makanya bener-bener karate itu pegangan saya satu-satunya. Saya berprestasinya cuma di karate gitu. Ya sama aja kayak dia. Gitu. Kita agak Kalau motivasi saya yang dulu itu dari ibu saya, yaitu jadilah seperti padi yang semakin besar semakin merunduk. apa gerakan karate sama pelajaran olimpiade yang paling kalian sukai? yang paling saya suka itu kata tadi yang hafalkan, karena meskipun menurut orang-orang lumayan susah, tapi karate kata menurut saya gampang sih, cuman ngapalin aja. Kalau untuk saya sendiri sih kumite sama kata, cuman lebih ke kumite karena mereka tuh kadang nggak mikir, kayak langsung los gitu aja gerakannya gitu. Tapi kalau kata tuh suka karena dia tuh ngeluarin tenaga yang lebih gitu kan, lebih enak gitu rasanya. Terus kayak kalau dilihat itu keren gitu karena tenaganya bener-bener keluar gitu. Kira-kira apa yang membuat kalian makin semangat untuk mengikuti karate ini? Karena karate pegangan satu-satunya saya untuk berprestasi. Kalau pelajaran kelihatannya nggak bisa, mungkin cuman KKM. Kalau saya sih ingin menambah medali-medali ini, kayak aku tuh merasa kurang puas karena masih segini doang. Aku tuh usianya masih lanjut. Kalau bisa lanjut kenapa nggak ditambah gitu kan? Kalau bisa ayo gas gitu. Kira-kira siapa yang membuat kalian semakin semangat untuk mengikuti karate ini? Diri sendiri, jujur nggak ada. Mungkin ibu saya, karena orang tua saya sih lebih tepatnya, karena ingin membanggakan mereka berdua. Kalau saya sih ada dua. Yang pertama pasti orang tua saya, terutama papa yang sering ngajar. Yang kedua yang ada di Kota Malang. Siapa tuh? Rahasia ya. Kalau saya sendiri sih penyemangatnya itu pasti orang tua dan kakek saya yang dulu pernah menyemangatin saya jangan pernah mundur untuk hal apapun. Wih, keren banget. Pernah rindu suasana waktu ikut lomba karate sama olimpiade ini enggak? Pasti rindu dong. Dari sumuk-sumuknya, panah-panahnya, deg-degannya tuh kangen banget sih. Itu meskipun serem, kelihatannya cuman seru loh. Iya sih, kan karena di karate kan kayak ngumpul jadi satu dengan teman-temannya. Itu biasanya banyak-banyak momen-momen yang lucu yang nggak terekam. Jadi kayak sayang banget gitu. Jadian lucu, kayak waktu nunggu mau main itu rasa deg-degannya kayak luar biasa. Kayak gimana Tan? Besok gimana? Nanti gimana? Gitu pasti kayak ada rasa-rasa yang ngangenin pasti. Saya sendiri sih pasti rindu karena pas pembinaan itu kakaknya suka ngelawak, suka memberikan motivasi, kadang suka mengambil botol-botol gitu. Ambil botol. Rasanya pertama kali ikut lomba karate sama olimpiade ini gimana? Takut. Awalnya sih waktu aku ikut pertandingan ini, aku tuh kayak nggak tahu gitu, pokoknya asal main, dan ternyata cukup mengejutkan. Nilaiku tuh 8 lawanku 0, bener-bener kayak kaget gitu. Ternyata ya alhamdulillah sih, walaupun setelah lolos nilainya merendah, jadi juara 2, jadi kayak nggak. Lomba karate sama olim ini kira-kira lomba pertama kalinya di mana sih?
Kalau saya lomba pertama kali itu ngambil di Surabaya, yaitu Gusbara Cup 1. Piala Wali Kota Surabaya 2022. Kalau aku juga di Surabaya, itu tepatnya yang apa ini? Bentar. Oke. Waduh, banyak banget nih sampai harus nyari dulu. Nah, yang apa? Kejuaraan pertama yang aku raih itu yang di Surabaya. Nah, ini langsung dapat 4 piagam. Buset. Ngeri. Ya, ini. Kalau saya sendiri kan KSN itu tingkat kota masih berarti di Surabaya. Tapi kalau saya nanti lolos 20 besar, saya insya Allah mewakili Surabaya untuk melawan kota-kota lain. Perasaannya pertama kali dipilih buat lomba atau ikut lomba ini gimana? Pastinya langsung deg-degan dong waktu pertama kali saya disuruh, Nesia kamu ikut lomba dong, udah lama karate juga gitu. Itu benar-benar penolakan semuanya. Nggak mau, aku takut, masih belum bisa gitu. Ternyata waktu dicoba juara 2. Oke. Sama sih untuk aku juga, sama kayak Naisha pasti ya, kayak gitu. Ya, pasti takut. Kalau saya sih juga takut untuk menghadapi Olimpiade ini karena kan saya kan itu pertama kali menghadapi Olimpiade ini didaftarkan data oleh guru saya. Ikut apa yang kalian sampaikan kepada mereka yang memotivasi kalian karate ini? Terima kasih banget untuk ya yang memotivasi saya selama ini, pelatih, orang tua, dan juga karakter webtoon yang bikin saya masuk karate juga terima kasih. Tentunya pasti ya terima kasih banget ya untuk orang yang selalu mensupport saya untuk mengikuti semua ini, terutama pada orang tua gitu. Kalau saya sendiri nih berterima kasih kepada pembina-pembina KSN yang sudah mengajari saya ilmu-ilmu KSN IPS. Oke, sampai di sini dulu talkshow kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita bersama kami, Libel Saxo mengudara. Something speak about everything.